cintai serta saya banggakan rekan-rekan media. Seiring dengan meningkatnya perhatian sosial terhadap kasus kekerasan seksual, khususnya oleh predator seksual yang menyasar pada perempuan dan anak, tentunya kami menyikapi terjadinya dugaan kasus tindak pidana yang mendistribusikan dokumen dan atau informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan dan pornografi serta eksploitasi anak melalui media sosial Facebook, grup fantasi sedara dan suka duka. Maka saya selaku Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang Baris Krim Polri melakukan kolaborasi dan berkomitmen penuh terhadap penanganan kasus ini, mengingat keterlibatan perempuan dan anak sebagai korban serta melibatkan keluarga yang memerlukan penanganan khusus dan komprehensif. Kemudian dari hasil penyelidikan, maka diketahui beberapa hal sebagai berikut, yaitu telah ditemukan ada 3 orang korban berjenis kelamin perempuan yang terdiri dari 1 orang dewasa 21 tahun dan 2 orang anak usia 8 dan 12 tahun di wilayah Jawa Tengah. Kemudian hubungan pelaku dengan korban dewasa adalah adik ipar. Kemudian hubungan dengan anak korban adalah paman. Terhadap tersangka telah dilakukan penangkapan, tadi sudah disebutkan juga, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 atas nama MS dengan usia 32 tahun. Kemudian modus daripada tersangka yaitu membuat foto dan video yang bermuatan melanggar kesusilaan kepada semua korban, khusus terhadap anak korban telah dilakukan pencabulan. Kemudian telah ditemukan juga 1 anak korban perempuan berusia sekitar 7 tahun di wilayah Bengkulu dengan TSK atas nama MJ usia 25 tahun yang telah dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 di Bengkulu. Kemudian hubungan antara tersangka dengan anak korban adalah tetangga. Modus operandinya adalah pelaku melakukan perbuatan cabul sebanyak 3 kali dan merekam adegan tersebut dengan perangkat selulernya. Terhadap para tersangka diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual berupa pelecehan seksual non-fisik, fisik, eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik serta perbuatan cabul terhadap anak serta pornografi yang melibatkan anak. Adapun tersangka yang kami sebutkan ini adalah bagian dari yang sudah tadi disebutkan, namun korbannya yang telah kami tangani. Kemudian perbuatan-perbuatan mereka melanggar undang-undang yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Insiber, tidak perlu kami ulangi lagi. Kemudian ancaman hukumannya selain 6 miliar rupiah juga bisa ada ancaman tertingginya 15 tahun pidana penjara dan tadi 6 miliar rupiah. Kemudian dapat dilakukan pemberatan hukuman karena melibatkan anak sebagai korban dan lebih dari 1 orang korbannya. Kemudian terhadap kasus-kasus tersebut sampai dengan saat ini kami masih melakukan pendalaman. Adapun langkah-langkah konkret yang telah kami lakukan oleh Ditpid PPA dan PPO dalam upaya memberikan perlindungan kepada korban adalah sebagai berikut, yaitu kami telah melakukan koordinasi dengan Ditsiber Baris Krim Polri dan Ditsiber Polda Metro Jaya yang pada sore hari ini juga bersama-sama kita untuk melakukan penelusuran alat bukti digital dalam rangka mengidentifikasi perkaranya, terutama korban yang tersebar di berbagai daerah. Kemudian juga kami melakukan koordinasi dengan Kementerian PPWA dan pemerintah daerah dalam rangka integrasi penanganan dan perlindungan korban melalui penjangkauan dan asesmen kebutuhan korban yang meliputi pendampingan korban, pendampingan psikologi, pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan sosial, serta penyediaan rumah aman apabila diperlukan. Selanjutnya kami juga melakukan penguatan terhadap keluarga korban dan membangun dukungan sosial kepada tokoh masyarakat di lingkungan setempat, mengingat terduga pelaku dalam kasus ini ada
berdampak pada kondisi psikologis anak. Kemudian, apabila kondisi korban telah memungkinkan untuk dimintai keterangan, maka detektif PPA dan PPO bersama penyidik akan melakukan wawancara atau penggalian informasi dengan didampingi oleh pekerja sosial dan pendamping lainnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk pengajuan permohonan perlindungan bagi anak korban, termasuk pemenuhan hak atas restitusi. Kemudian juga melakukan koordinasi dengan psikologi klinis Kementerian PPPH untuk pelaksanaan pemeriksaan psikologi forensik dan penyusunan psikologikal profiling, melakukan koordinasi dengan rumah sakit terkait pelaksanaan visum et repertum dan visum et repertum psikiatrikum untuk mendalami aspek medis dan psikologi korban. Kemudian melakukan asistensi dan backup terhadap proses penanganan perkara oleh Polda, termasuk penguatan penyidik, pengamanan alat bukti, dan pendekatan ramah anak. Kemudian sebagai bagian dari upaya edukasi masyarakat dan memperkuat daya ingat terhadap prinsip-prinsip perlindungan korban kekerasan seksual, maka kami menghimbau kepada masyarakat untuk utamakan keselamatan korban, kemudian jangan melindungi pelaku, utamakan hukum dan keadilan, dan pasti negara hadir untuk melakukan perlindungan, menggalang dukungan keluarga dan masyarakat, menegakkan hukum tanpa kompromi, mengedukasi anak dan masyarakat sejak dini, kemudian gunakan layanan-layanan resmi untuk melaporkan apabila menyaksikan atau mengalami sendiri ke 110 untuk Polri, kemudian SAPA 129 Kemen PPPA, dan Teksa 1500771. Kemudian ajak semua pihak bersatu untuk melindungi korban dan stop intimidasi serta penghalangan laporan. Selain itu, kami juga mengharapkan kepada rekan-rekan media dan seluruh masyarakat untuk tidak lagi melakukan diseminasi terkait dengan kasus ini sudah ditangani. Apabila ada upload terkait dengan kasus ini, tolong untuk tidak ikut menyebarkan atau juga kesadaran untuk menghapus secara mandiri, karena kasus ini sudah kami tangani. Kemudian kalau di dalam hal ini korban adalah satu keluarga dengan pelaku, tentu keluarga juga kami lakukan asesmen. Jadi ketika kita melakukan pendampingan atau dari keluarga ada yang mendampingi, benar-benar keluarga itu sudah dilakukan asesmen dan clear tidak terlibat terkait dengan kasus tersebut. Kemudian kami juga tentu mengucapkan apresiasi dan terima kasih selain kepada rekan-rekan media juga terkait dengan stakeholder terkait yang sudah bekerjasama dan berkoordinasi dengan kami di dalam menangani kasus ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.